إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم إلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني وأئمة الأربعة رضي الله عنهم ثم إلى حضرة العلماء وأولياء الله الكرام خصوصا الشيخ محمد نواوي بن عمر الجوالبنتاني والشيخ شهاب بن حجر العسقلاني وأصول فروعهم ثم إلى حضرة العلماء وأولياء الله الكرام خصوصا باه أرwan yamin bاه wanarbatu raihan bاه rasulun bاه munawrakan bاه mutamakin Kiai Haji Nur Ali Kiai Haji Nur Anwar dan Saudari Wijaya wa usulil maqurihim qaddasallahu sirrahum wa nawwara daraihahum wa yuli darajatihim wa ada alaina min barakatihim wa amtir alaina ghaytha karamatihim thumma ila jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bariha khususan abana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa nakhusu khususan المرحومين هذا المصلى وأصولهم وفروعهم غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم ووسع مدخلهم وجعل الجنة مثواهم شيء لله لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, fadilatul mukarramin wal muhtaramin, para segenap jamaah mushola al-falah, khususnya para pengurus TKM, para orang tua kami, mudah-mudahan senantiasa kita diberikan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah, mari sama-sama kita melanjutkan pembacaan dari kitab Nashaihul Ibad di bab muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya, ya ibadi. Ini adalah, kalau kemarin kita belajar, ini namanya hadis apa Pak? Hadis qudsi, yaitu kalam Allah selain Al-Qur'an, ya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ini kata Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Lau anna awwalakum, seandainya sungguh orang-orang yang awal-awal dari kalian, wa akhirakum, maupun orang-orang nanti yang terakhir dari kalian, wa insakum, dan golongan manusia, wa jinnakum, dan golongan jin, ya. Kanu, mereka ala asqa qalbi rajulin, mereka begitu taat, ya, minkum, dari kalian,
mazada dzalika, mazada maka tidak akan menambahkan dzalika ketaatan mereka, ketaatan kalian fi mulki syai'an terhadap kekuasaan kerajaan saya sedikit pun, ya. Nah, ini kata Allah begini. Seandainya orang-orang manusia dari mulai Nabi Adam sampai nanti terakhirnya manusia, ya, seandainya golongan manusia semuanya ataupun jin itu mereka, ya, memiliki ketakwaan luar biasa kepada Allah, lah itu sedikit pun tidak mempengaruhi kerajaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Beda sama kita, ya. Kita mah misalnya melakukan kadang-kadang kebaikan, jadi orang baik, itu kadang-kadang banyak pengaruh dari orang lain. Kalau Allah mah kagak ngaruh, Pak. Kita mau sholat, kita tahajud, itu buat Allah itu kagak nggak ngaruh. Ya jangan sampai berpikiran, wah Allah jadi hebat gara-gara orang pondok ungu rajin tahajudnya. Nggak ada, ya kagak ngepek. Ya di Allah itu kagak nggak ngepek. Jadi ketakwaan kita, ya kebaikan kita itu murni larinya ke siapa? Ke kita. Kagak ada yang larinya itu atau dampaknya itu kalau itu tidak ada, ya. Makanya ya setiap kebaikan yang kita lakukan, ya sekecil apapun itu baliknya ke kita, ya. Tidak ada kebaikan Bapak, ibadah Bapak itu kembalinya ke Allah itu enggak ada. Kata Allah tidak ngepek. Ya seandainya nanti itu manusia dari mulai Nabi Adam sampai orang terakhir, dari manusia sampai jin itu takwa semuanya sama saya, itu kagak mempengaruhi, ya kekuasaan saya, tidak mempengaruhi kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu kan beda banget sama kita, ya. Kita mah banyak pengaruh dari orang lain, ya. Banyak pengaruh dari lingkungan, ya. Kadang-kadang kita jadi hebat gara-gara lingkungan. Kita ngaji-ngaji gara-gara diajakin, ya kan? Iya, kalau nggak diajakin nggak mau atau pura-pura lupa, ya kan? Nah, itu modelnya kita, ya. Karena kebaikan orang itu pasti berdampak sama kita. Tapi kalau kebaikan kita nggak akan berdampak apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini ajaran tauhid harus seperti ini, ya, harus kita yakini. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ya, lau anna awwalakum, seandainya sungguh orang-orang awal-awal kalian, mereka orang-orang pertama dari kalian, wa akhirakum, dan orang yang terakhir, wa insakum, dan manusia dari kalian, wa jinnakum, dan jin dari kalian, kanu ala abjari qalbi rajulin wahid, mereka semuanya durhaka, ya, mereka maksiat sama saya, mereka kagak mau mematuhi kewajiban yang sudah saya berikan, ya. Kalau seandainya nanti manusia begitu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ma naqasa fi dzalika min mulki syai'an, itu pun tidak mengurangi sedikit pun kebesaran dan kekuasaan saya, ya. Jadi kalau Bapak enggak sholat sama Allah, ya kagak ngepek. Lah kenapa saya disuruh sholat? Itu karena untuk kembalinya kebaikan kepada siapa? Kepada kita, ya. Lah Bapak enggak ngaji, ya amal lo kagak ngepek. Paling ngepeknya sama ketua DKM, ya kan? Kagak enak nih saya, kagak ngaji, apalagi udah 1-2 bulan kagak ngaji mulu, ya kan? Ngepek nggak sama DKM, Pak? Ngepek. Nah, itu orang buat tandain itu, kagak ngaji mulu, ya kan? Ngepek, ya. Kagak ngaji mulu, giliran ada acara kagak datang. Nah, itu ditandain, Pak, sama ketuanya ditandain, sama jamaah lain tandain, ya. Lah malasnya kita ngaji,
ya lah itu ngepek kalau kita sebagai manusia lah. Tapi kalau sama Allah mah bapak kagak sholat kagak ngaji udah mau gimana pun silakan kagak akan ngepek. Tetap aja kalau mau dapat rezeki ya kan, iya kagak nggak Allah kurangin gituannya. Tetap aja bapak kalau lagi lapar makan bisa dikasih makan sama Allah. Itu hebatnya Allah. Ya, mau kita berbuat maksiat semuanya pun kepada Allah, itu sedikit pun tidak akan mempengaruhi kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, harusnya prinsip hidup itu begitu, Pak. Ya. Sekalipun banyak di lingkungan kita, mohon maaf, yang kagak sholat, yang kagak ngaji, ya bapak jangan ngaruh, ya kan? Jangan ikut-ikutan, kagak ngaji, kagak sholat, sepi mau sholat, kagak ada suaranya, ya kan? Kagak ada yang tarhiman, kagak ada yang sholawatan, nah kayaknya kagak pada sholat, ini kagak ada suaranya, ya. Jangan sampai begitu, ya. Mau masyarakat di wilayah sini nggak ngaji, sekalipun untuk mayoritas kagak sholat, ya kita punya prinsip, saya harus tetap ngaji, saya harus tetap sholat. Itu namanya prinsip kita dalam hidup, ya. Apalagi kalau dalam bergaul kan kadang-kadang kita namanya suka nongkrong, ya kan. Kadang-kadang udah bunyi adzan, lagi asik nih ngobrol, ya. Brazil kagak lolos misalnya, diobrolin mulu, ya kan. Orang udah kagak lolos mau diapain misalnya, ya. Wah lagi seru nih besok apa Perancis lawan mana, lawan Spanyol, ya kan. Menang mana Pak kira? Hah? Portugal udah kagak ada Portugal, masih aja diomongin Portugal, ya. Nah itu kadang-kadang kan begitu, lagi ngobrol asik-asik, waktunya sholat, lanjutin dulu, ya kan. Lah kalau bisa kita bergaul punya prinsip, apalagi momen-momen Piala Dunia itu padahal momen-momen bagus Pak buat kita bangun malam, ya kan Pak ya? Iya kan? Iya, Piala Dunia kan mulainya jam 1, jam 2, kan enak banget itu, tidur jam 9, ntar bangun-bangun ambil wudhu, sholat 2 atau 4 rakaat baru nonton bola, enak banget. Jangan dibablasin Pak. Habis Isya nyampe jam 2 belum tidur. Ya, mau tidur nanggung, bola lagi seru-serunya. Ya, babak kedua udah selesai, belum ada yang kalah. Perpanjangan waktu 15 kali 2, ya kan, sampai mentok sama subuh. Ya, sayang kalau tinggalin sholat adu penalti. Ya kan? Jamaah ini gimana? Ya, adu penalti sayang. Nah, akhirnya apa? Bablas, tahajudnya kagak, sholat subuhnya juga enggak, ya kan? Nah itu kalau bisa jangan begitu. Makanya kalau bisa punya pola sendiri yang bagus. Ya emang kalau mau niat nonton bola di jam 1 atau jam 2 tidur lebih awal. Nanti niat bangun jam 12. Udah bangun ngapain? Sholat. Ya, jangan ngopi. Ya Allah, ya. Sholat dulu. Cuma 2 sampai 4 rakaat berapa menit sih paling? Ya cuma 5 menit lah. Ya 10 menit lah sambil zikir dikit, ya habis itu banyakkan ngopinya sama dablongnya, ya kan. Lah itu kalau bisa begitu, ya. Nah, makanya enak banget kalau momentum Piala Dunia ini itu digunakan untuk bangun malam buat tahajud, ya. Ada yang udah begitu? Ya itu bagus banget Pak, luar biasa enak gitu, ya. Apalagi kita ini sebagai kepala keluarga, ya, yang mana diantara kita pasti mendambakan, menginginkan punya anak cucu yang soleh-soleha, pengen kan Pak ya? Iya, siapapun kita yang ada di sini Pak, mau yang rajin sholat, mau yang kagak, mau yang rajin ngaji atau kagak, semuanya rata-rata pengen punya anak cucu soleh-soleha. Ya jangan sampai kita ninggal, kita wafat, kita pulang ke rahmatullah meninggalkan generasi yang tidak baik, generasi yang kagak suka sholat, yang belum bisa sholat, belum bisa baca Quran. Naudzubillah
dzalik, ya. Nah, itu makanya ada pesan peringatan dari Allah buat kita sebagai orang tua. Ya, terutama ini diomongin nanti kepada istri-istri kita. Ya. Kita omongin, termasuk ini pesan buat kita sebagai orang tua. Nah, itu ada di surat An-Nisa, ya. Surat apa, Pak? Surat keberapa? Krik-krik. Surat pertama apa? Surat pertama Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, yang ketiga Ali Imran, yang keempat An-Nisa. Artinya An-Nisa apa? Wanita atau perempuan. Ayatnya ada sekitar 176, ya. Agama yang paling memperhatikan nasibnya perempuan, memperjuangkan nasibnya perempuan adalah agama Islam. Sampai di Al-Quran ada surat namanya perempuan. Ada di Al-Quran nama surat Ar-Rijal, laki-laki. Ada nggak? Nggak ada ya, Ar-Rijal. Nggak diakui ini kita laki-laki, kagak ada di Al-Quran, ya. Kenapa sampai ada surat An-Nisa? Nah, itu yang pertama alasannya, ya, karena perempuan itu jadi pondasi peradaban generasi selanjutnya, ya. Makanya dulu orang Arab, ya, pada masa jahiliyah posisi perempuan hanya dijadikan sebagai eksploitasi, ya, hanya untuk dieksploitasi, cuma untuk kebutuhan birahi, seks, cuma gitu doang, Pak. Ya, kalau ada anak yang perempuan bahkan sampai dibunuh, ya. Lah, akhirnya Islam datang untuk memperbaiki hal itu. Sampai akhirnya ada surat An-Nisa untuk, ya, memperjuangkan, membela orang-orang perempuan. Itu ada di ayat 9 surat An-Nisa. Itu Allah memberikan pesan peringatan buat kita sebagai orang tua, termasuk istri kita. Kata Allah di ayat tersebut, wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida, ya. Nah, itu di surat An-Nisa ayat 9. Ini kata Allah, wal yakhsha, takutlah kalian semua kepada Allah, alladzina law taraku, yaitu orang-orang yang seandainya dia meninggal atau meninggalkan min khalfihim, generasi berikutnya, ninggalin anak cucu, ya, ninggalin anak, ninggalin cucu dalam keadaan bagaimana? Dzurriyyatan di'afa, dalam kondisi keluarga yang lemah, ya. Makanya jangan nyampe, Pak, kita wafat, kita meninggal, kita pulang ke rahmatullah dalam kondisi ninggalin anak cucu yang lemah, ya, generasi yang lemah, ya. Maksudnya lemah ini apa? Nah, para ahli tafsir menjelaskan 4 lemah yang kelemahan yang dimaksud itu ada 4. Ini yang pertama, yang paling penting. Jangan sampai kita meninggal, kita wafat, meninggalkan anak cucu yang lemah iman atau akidahnya. Nah, naudzubillah min dzalik. Kalau sekarang insya Allah anak kita, cucu kita, generasi kita, ya, insya Allah semuanya beriman. Bener kan, Pak, ya? Iya kan? Iman semuanya kan anak cucunya, ya? Nggak ada yang non muslim kan, ya? Nggak ada, alhamdulillah, ya. Jangan sampai lemah, ya. Nah, kalau memang udah beriman, Pak, udah percaya sama kepercayaan kita, itu dikuatin, Pak. Imannya dikuatin, akidahnya dikuatin,
minimal jangan sampai ninggalin sholat, ya. Jangan sampai ninggalin sholat, ya. Sholat ntar males. Nah, kita makanya wajib ngingetin, sekalipun anak kita misalnya mohon maaf sudah SMP atau SMA, ingetin Pak, atau mungkin sudah kuliah, ya. Kalau sholat jangan ditinggalin. Jangan sampai kita punya keturunan, ya, anak cucu itu lemah imannya, ya, ngaji kagak mau, baca Quran kagak bisa, ya. Jangan sampai. Nah, ini yang harus kita khawatirkan, Pak. Karena Pak, kalau kita, ya, meninggal, kok kita ninggalin anak cucu yang imannya kuat, kita seneng Pak, aman kita, ya. Sampai misalnya kita masih hidup, anak kita ada yang berkarir misalnya ke luar negeri Pak, ya. Tapi karena pondasi imannya udah kuat, pondasi akidahnya udah kuat, kita nggak khawatir mau dia kerja di mana, kayak di Jepang atau di Amerika, kita nggak khawatir. Kenapa? Karena dia pondasinya udah kuat. Yang ngeri itu kan kalau pondasinya nggak kuat, ya. Dari masih kecil nggak pernah dikenalkan dengan sholat, dengan mengaji, dengan Allah, dengan Rasulullah, ya. Apalagi di sana jadi TKI, jadi TKW, ya. Pergaulannya luar biasa, nggak terkontrol, ya udah, ya, bablas, ya. Nah, dulu itu saya punya murid Pak, waktu saya masih ngajar di Gema Nurani, ya. Ada murid saya yang berkarir sepak bola itu sampai internasional Pak. Ada yang sampai ke Munchen. Tahu Munchen kau? Munchen, tahu Munchen? Di Jerman, ya. Ada sampai juga ke Belanda, ke Eropa, negara-negara maju. Itu sampai karir sepak bolanya itu luar biasa Pak, ya. Nah, itu ceritanya kalau waktunya sholat ya dia jadi imam gitu, ya. Jadi imam disuruh teman-temannya, karena memang diantara teman-temannya dia yang mungkin bagus baca Qur'annya, ya, paling bisa. Nah, itu kan kita ngarpinya begitu Pak. Mau anak kita berkarir dimanapun, di negara manapun, jadi apapun, ya, masalah iman, masalah akidah, ya harus nomor satu, ya. Nah, itu kalau bisa itu yang pertama kita tanamkan. Jangan sampai kita meninggal, anak cucu kita lemah akidah atau imannya. Yang kedua, ya, yang lemah berikutnya yang perlu kita waspadai adalah lemah pendidikannya. Setelah lemah iman adalah lemah pendidikan. Ini pun harus kita waspadai Pak, ya. Jangan sampai kita diamanain punya anak, ya, padahal waktu menikah doanya selalu pengen punya anak, udah dikasih anak bahkan lebih dari 2, ya, tapi pendidikannya nggak diperhatikan, ya. Ngaji kagak ngajiin bocah, habis maghrib pada main mulu, ya kan. Ngaji dibiarin, ya, nyari pendidikan maunya yang gratis, giliran bayar dia kagak datang, ya kan. Ngaji kan begitu kadang-kadang orang kampung model lah, ya kan. Giliran bayaran kagak datang, ntar giliran waktunya udah nggak ditagih lagi dia datang lagi, ya kan. Ya Allah, itu orang sono bukan orang pondok ungu, ya. Nah begitu, kalau bisa pendidikan itu nomor 1 Pak. Makanya kita sebagai orang muslim harus punya keyakinan, ya, investasi terbesar kita adalah apa Pak? Pendidikan anak Pak, investasi terbesar itu, ya, dunia akhirat, ya. Karena kalau kita mendidik anak misalnya mohon maaf masuk pesantren, ya, kemudian sampai hafal Quran, akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, lah itu kan investasi buat kita Pak. Di dunia kita dapat, ya, di akhirat juga lebih banyak dapatnya, ngalir terus itu pahala. Lah itu namanya investasi terbaik kita sebagai seorang muslim adalah pendidikan anak, ya.
Kadang-kadang ya ngajarin berenang, biayanya kan mahal Pak. Berenang sekali berenang ada yang 100, ada yang 200 ya. Giliran ngaji maunya gratis. Ya, jangan, cari pendidikan yang terbaik Pak. Apalagi mohon maaf, kita dikasih rezeki sama Allah luar biasa. Kontrakan banyak, tanah di mana aja ada. Anak kita kagak ada yang kuliah, anak kita nggak ada yang mondok, ya sayang itu, ya ada yang begitu Pak, orang nggak ada kan ya, tapi ya kontrakannya banyak, tapi anaknya mohon maaf pada nggak sekolah yang bener, ya pada putus sekolah. Itu kalau begitu kejadiannya Pak, kita sebagai orang tua yang nanti menanggung di masa-masa istilahnya tua kita, yang harusnya kita udah enak tinggal bikin akhirat doang, tapi karena pendidikan anak kita ya rendah, ya akhirnya mereka cuma mikirin warisan doang, mikirin kontrakan doang, ya. Nah itu gara-gara kita tidak memperhatikan pendidikan anak-anak kita. Nah itu yang kedua, ya yang penting, yang terpenting jangan sampai lemah pendidikan anak kita. Ya sangat rugi Pak, kita ninggal anak kita bodoh, ya kita wafat, anak kita masih ada yang nggak bisa baca Quran, anak kita masih kagak tahu huruf hijaiyah, ya. Lah itu naudzubillah min dzalik, ya. Yang ketiga, kelemahan yang perlu kita perhatikan, yang ketiga adalah lemah kesehatan, ya. Jangan sampai kita wafat, anak kita gampang sakit atau banyak yang sakit penyakitan, ya. Salah siapa? Emang salah kita orang tuanya. Salah dari pola makan, ya kan? Salah dari pola hidup, ya. Makanya nggak heran kalau zaman sekarang anak-anak kecil usia kelas 5, 6, 1 SMP, ya banyak yang penyakitnya orang tua, ya. Ada yang darah tinggi, ada yang stroke, mohon maaf ada yang gagal ginjal, masih kecil udah pada cuci darah, ya kelas 5, kelas 6. Itu kira-kira apa penyebabnya? Pola makan, ya. Lihat itu setiap pagi itu bocah, ya pagi aja udah minum es, ya kan, esnya teh jus, ya teh sistri, iya kan. Itu baru pagi Pak udah minum gituan, ya kan. Ntar belum jajan jam 9 minum gitu lagi, ya. Ntar siang ya jajan bakso, minuman itu lagi, sore minum itu lagi. Gimana ginjal nggak rusak, ya. Itu kadang-kadang kita yang orang tua kadang-kadang nggak ngeh, ya kan. Apa takut sama anak marang, ya kan. Kadang-kadang kita takut atau udah biarin. Nah itu yang salah, ya. Jangan sampai kita nanti udah tua kemudian meninggal, anak kita masih kecil penyakitan. Itu siapa yang ngurusin ntar, kesian. Makanya ini kita disuruh ya sama Allah, perhatiin jangan sampai kita ninggal anak cucu kita lemah masalah kesehatan, ya. Makanya kata Nabi kenapa? Orang muslim yang kuat lebih Allah cintai daripada muslim yang lemah, yang penyakitan, ya gampang sakit, ya. Makanya idealnya itu ya kita yang usia 40 tahunan fisik dan badannya kayak Ronaldo baru keren Pak ya. Badannya masih gagah. Kenal Ronaldo Pak? Kok kenal Ronaldo? CR7 Swi gitu dong. Nah itu mantap baru badannya. Nah idealnya kita begitu tuh, jaga pola makan, jaga sehat, masih rajin olahraga, ya. Masih rajin olahraga Pak? Ya kadang-kadang, ya minimal itu jogging, jalan, ya. Itu menjaga kesehatan Pak, penting. Orang muslim harus memperhatikan kesehatan, apalagi buat anak-anak kita. Jadi sekali lagi jangan abaikan kesehatan anak-anak kita, ya. Jangan sampai nanti kita meninggal anak kita masih kecil,
ya masih butuh pendampingan orang tua, tapi dia pada suka gampang sakit, ya. Nah, ini yang nomor 3. Kemudian yang keempat, kelemahan yang perlu diperhatikan sebagai orang tua, jangan sampai anak lemah dalam masalah ekonomi, ya. Jangan sampai. Makanya dari sekarang ini, ya, jadi seorang bapak mak kerja harus rajin, Pak. Jangan dablong mulu sama kongkok, kagak nyari-nyari duit, ya. Nyari duit yang banyak sebanyak-banyaknya. Biar kenapa? Biar saya nanti meninggal, anak saya kagak jatuh miskin, ya. Jangan sampai kita udah di usia yang sekarang udah tua, udah 60 tahun ke atas, mohon maaf, belum punya rumah, ya, masih ngontrak, ya, anak-anak kita juga masih ngontrak, masih ikut sama kita, ya. Jangan sampai, ya. Karena orang kalau sudah lemah secara ekonomi itu paling gampang banget, Pak, diajak-ajakin, ya kan? Diajakin ngapain juga mau, ya kan? Ya orang sekarang mohon maaf jadi profesi PSK, faktornya apa? Ekonomi. Orang jadi koruptor faktornya apa? Faktornya apa? Kurang banyak. Ya, duit udah banyak banget masih ada aja tuh berangkas gede banget. Iya kan, Mas Batan apa 74 kilo. Beratan dia sama saya. Saya cuma 60, Pak. Nah, itu emas sampai 74 ngangkat apa bagaimana? Iya kan? Nah, itu gara-gara lemah ekonomi itu gampang dipengaruhin. Ya, orang kalau lemah ekonomi gampang dipengaruhi. Makanya kata Nabi, kadal faqru ayyakuna kufron, ya. Apa itu? Kemiskinan itu membuat orang dekat dengan kekafiran. Orang bisa jadi enggak sholat gara-gara faktor ekonomi, ya kan? Orang maksiat gara-gara faktor ekonomi. Orang mohon maaf murtad, ya, pindah agama gara-gara faktor ekonomi. Kalau ekonomi kuat kan enak, Pak. Ya, kita mau ibadah tenang, ya kan, kagak mikirin yang lain-lain. Kita mau ngaji tenang, ya. Makanya ada prinsip sekarang itu merdeka ekonomi, ya. Merdeka keuangan yang merdeka. Jadi artinya apa? Kita kalau sudah punya penghasilan yang mapan, kita bisa merdeka, tidak perlu diatur sama orang, tidak tergantung dengan pemerintah, tidak tergantung dengan jabatan atau apa, karena kita sudah freedom ekonomi, freedom keuangan, udah punya kebebasan dalam masalah keuangan, ya. Makanya dari sekarang kita jangan sampai ninggal anak cucu kita dalam kondisi miskin. Lah, itu adalah 4 kelemahan yang perlu kita perhatikan sebagai orang tua. Makanya Allah memberikan solusi, Pak. Di dalam ayat 9 tersebut, di akhirnya Allah ngasih 2 solusi buat kita agar kita memiliki generasi keturunan yang kuat, yang tidak lemah. Apa kata Allah? Falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Ada 2 kuncinya kalau kita mau memiliki generasi yang kuat. Yang pertama kata Allah, falyattaqullah, kalian bertakwa, ya. Makanya ku anfusakum wa ahlikum nar. Kita jagain tuh anak keluarga kita dari api neraka. Caranya itu tadi, kita bertakwa. Mau kita pengen iman anak kita kuat, kitanya perlu bertakwa, ya. Jangan anak disuruh sholat kita nonton TV, ya kan? Itu mah gak takwa kitanya. Jangan nyuruh anak rajin ngaji, kitanya baca WA mulu, kagak pernah ngaji. Minimal kalau kita pengen punya anak yang bisa ngaji, bisa hafal Quran, sekalipun kita masih baca terbata-bata, belum hafal Quran, minimal kita ngaji, belajar, ya, sebagai orang tua.
Jangan lagi kita pengen anak kita A B C D, pengen pinter ini, pengen soleh, nah kita abai. Artinya kita tidak bertakwa, ya. Makanya harus bertakwa. Kalau kita pengen ya pendidikan anak kita kuat, ya kita bertakwa. Caranya bagaimana? Ya kita bantuin pendidikan anak kita dari rezeki yang halal, ya. Mondokin anak dari rezeki yang halal, nyekolahin anak, ya. Mau diajarin apapun, usahakan dari hasil yang halal, ya. Nah, kemudian apalagi ya secara kesehatan, apalagi ekonomi, ya. Jangan sampai kita memberikan rezeki kepada anak istri kita dari sesuatu yang haram. Naudzubillah min dzalik, ya. Nah, itu ada kisah zaman dulu itu ada seorang pejabat yang sangat soleh. Pejabat yang sangat soleh, ya, hartanya banyak, kaya raya, Pak. Tapi soleh, ama masyarakat disenengin, ya, ama rakyatnya senengin, ya. Ada begitu pejabat sekarang, banyak, ya, yang kaya raya, yang soleh, ya. Lah ini pejabat ini namanya Nuh bin Maryam. Siapa namanya? Nuh bin Maryam. Kebetulan pejabat ini, Pak, punya anak putri cantik-cantik semuanya, cakep-cakep, ya. Sehingga orang-orang lain, terutama anaknya pejabat yang lain, ya, pengusaha, itu pada deketin Bapak Nuh ini, ya, agar bisa anaknya dijadikan istri. Setelah diseleksi, banyak yang datang, semuanya kagak memenuhi kriterianya, Pak, ya, kagak memenuhi standarnya dia, terutama masalah agama, masalah tauhid, masalah agamanya dia. Nah, suatu ketika dia ini punya seorang budak. Kalau sekarang namanya mungkin pembantu, ya. Orangnya hitam, Pak, ya. Orangnya kulitnya hitam. Namanya Mubarok. Siapa namanya? Mubarok, ya. Akhirnya kata tuannya ini, si Nuh bin Maryam nyuruh sama Mubarok, besok kamu, ya, pergi ke perkebunan anggur saya, jagain perkebunan anggur saya, ya. Setelah dijagain berbulan-bulan, lah ini tuannya, siapa tadi nama tuannya? Nuh bin Maryam itu ngelongok, tahu ngelongok? Ngelihat, ya, ke lokasi, ya. Pas ngelihat lokasi perkebunannya, istirahat, nah itu si Mubarok yang jadi budaknya suruh ngambilin anggur, ya, buat dia makan. Diambilin, dicicipin, asam. Coba kamu ambil lagi yang lain, ini asam rasanya. Diambil yang kedua, asam lagi. Sampai yang ketiga masih asam. Lah ini tuannya kaget. Lah kamu udah berbulan-bulan di sini kagak tahu mana anggur yang manis dan anggur yang asam. Kalau kita kan tahu, Pak, ya. Ya kalau dikit-dikit cobain, ya kan? Ya namanya kita suruh jaga, masa kita agak nyobain, ya kan? Lah ternyata ketika ditanya, kok kamu tidak bisa memilih atau mencari mana anggur yang manis dan anggur yang asam? Kata dia, ya Tuan, saya selama disuruh menjaga perkebunan anggur ini, satu biji pun enggak pernah nyobain, ya. Kagak pernah, karena amanahnya saya suruh jagain, bukan suruh nyobain. Suruh jagain doang, ya kan? Lah kalau kita kan suruh jagain tapi pasti nyobain, ya kan? Nyobain mulu kalau kita, ya, pas suruh jagain, Pak, nyobainnya banyak banget. Ya, itu kalau kita. Lah ini ternyata nyobain satu pun kagak pernah dicoba, sehingga dia nggak tahu mana anggur yang manis, mana anggur yang asam.
Lah ketika dijawab seperti itu ama budaknya, itu tuannya yang bernama Nuh bin Maryam luar biasa takjub, ya, kagum. Akhirnya pulang ke rumah, ngomong sama istrinya, ya. Kata beliau kepada istrinya, saya kayaknya mau jodohin anak kita kepada budak kita. Siapa? Itu Mubarak, ya, yang kulitnya hitam. Ya, kulitnya hitam, Pak. Ya, mohon maaf, dalam kategori yang nggak cakep gitu orangnya. Ya, udah budak nggak cakep lagi. Ya kan, kalau pembantu nggak cakep masih mendingan. Ya kan, ini udah budak, ya, pembantu nggak cakep, tapi punya keimanan yang luar biasa, amanah yang luar biasa. Ya, akhirnya kata istrinya, baik, ya, nanti saya omongin dulu kepada putri kita tentang rencana ini, ya. Akhirnya diomongin kepada putrinya. Kata putrinya apa? Saya, ya, bersedia, ya, dengan semua dengan pilihan orang tua saya. Akhirnya bersedia, Pak, itu, ya. Padahal tadi itu direbutin banyak banget orang, Pak, ya. Udah cantik, bapaknya seorang pejabat kaya raya, bapaknya soleh, ya. Lah itu kan harapan kita banget, Pak, sebagai calon, ya kan, punya calon istri cantik, bapaknya kaya raya, soleh lagi, ya kan. Akhirnya itu dinikahin, Pak. Mubarak dinikahin dengan putri beliau. Tuh enak banget jadi pembantu, Pak, ya kan. Pembantu, ya, nggak cakep tapi akhirnya dapat rezeki, dinikahin sama putri tuannya yang cantik, tuannya kaya raya, ya. Akhirnya dinikahin. Nah itu, Pak, sebagian hartanya itu dikasih kepada istrinya, kepada anaknya, kepada putrinya dan si Mubarak. Dari pernikahan itulah kemudian melahirkan ulama wali Allah yang sangat masyhur terkenal. Siapa namanya? Abdullah bin Mubarak. Itu ulama hebat, Pak, atau Ibnu Mubarak. Itu ulama hebat, tabiin hebat, sangat cerdas dan termasuk salah satu walinya Allah. Lah itu kita kalau pengen punya anak model Abdullah bin Mubarak, kita berarti harus takwa. Kagak berani, Pak, nyentuh anggur sedikit pun nggak berani. Ya, kalau kita kan keberanian. Ya kan, apalagi yang pada korupsi itu berani banget, ya. Harta apa ya segitu banyaknya, ya Allah, kagak pernah puas, ya. Nah, itu contohnya dari bapaknya Abdullah bin Mubarak. Siapa nama bapaknya? Mubarak. Termasuk ulama hebat yang sangat kita kenal, yaitu Imam Syafi'i. Itu jadi hebat, Pak, gara-gara bapaknya hebat. Bapaknya Imam Syafi'i siapa? Siapa Syafi'i bapaknya? Imam Syafi'i punya bapak namanya Idris. Imam Syafi'i nama aslinya siapa? Muhammad. Namanya Muhammad doang, Pak. Muhammad bin Idris. Idris itu nama bapaknya. Itu sama, Pak, ya. Melahirkan sosok sehebat Imam Syafi'i itu gara-gara bapak dan ibunya orang yang sangat bertakwa sama Allah. Lah itu bapaknya Imam Syafi'i sama, hampir kisahnya kayak si Mubarak. Kalau Imam Syafi'i bapaknya nemu buah di kali, di sungai, ya. Ya karena buah di sungai siapa yang punya, ya kan, Pak? Pasti kalau kita nemu pasti kita ambil, ya kan. Yang ada pohon aja orang kita sengget, apalagi ini jatuh, ya kan. Apalagi ini jatuh di kali, pasti nggak ada yang punya. Pasti kita mikirnya halal, ya. Yang ada di pohon pinggir jalan aja itu ngebertua kita sengget, ya kan. Apalagi yang ada di bawah, ya kan. Lah Imam saya baru sadar, ya Allah, ini saya makan buah yang bukan hak saya, padahal ada di kali. Dicari itu, Pak, berkilo-kilo, ditelusurin ini punyanya siapa. Akhirnya ketemu sama pemiliknya, ya.
itu juga saudagar, bapak-bapak ya udah tua, akhirnya dikasih syarat, kalau kamu mau halal, buah yang kamu makan ada syaratnya. Ini bapaknya ini yang punya perkebunan ini tahu, kok ini orang hebat banget ya, makan buah yang sudah jatuh ke sungai dia masih minta halalnya sampai nyari-nyari begitu, berarti kan ini orang hebat. Makanya kasih syarat, kalau kamu mau saya halalin ya, kamu harus bekerja sama saya bertahun-tahun Pak tanpa gaji. Siapa yang mau coba gara-gara buah, satu buah itu? Tapi gara-gara itu juga, gara-gara dia pengen halal, dia bersedia bekerja ya bertahun-tahun tanpa digaji, dia siap. Oh ya, setelah selesai akad dan kontraknya selesai, dia datang lagi, Pak, saya sudah menyelesaikan ya tanggung jawab saya sudah bekerja dengan Bapak bertahun-tahun tanpa digaji, makanya sekarang saya mohon diridoin, diikhlasin ya, agar saya bisa lepas dari tanggung jawab ini. Kata orang tersebut, bapak tersebut bilang, kalau kamu mau halal ada satu syarat lagi yang harus kamu penuhin. Apalagi Pak? Kamu harus nikahin anak saya. Dia mikir lagi, ya Allah suruh nikahin, padahal saya kagak tahu itu perempuan modelnya bagaimana, ya kan? Lah kalau kita kan gelap buta kayak gitu kagak mau Pak. Ntar ya kita kan bagian jelek-jelek ini milih juga nyari bini Pak ya. Cakep apa enggak, ini apa bagaimana? Lah dia kaget juga disuruh nikahin putrinya, dia kagak tahu, nggak kenal, sampai diomong begini sama bapaknya, kamu harus nikahin anak saya, dan kamu harus tahu anak saya itu ya matanya buta, ya telinganya tuli, kakinya pincang. Ya tambah shock dia Pak. Lagi mana nikahin perempuan yang model begitu Pak? Ya, tapi karena pengen dia dihalalin, akhirnya bismillah, ya saya siap menikahin putri Bapak yang kondisinya yang tadi Bapak jelasin. Akhirnya dinikahin tuh Pak. Ya, dinikahin, nikah selesai di malam pertama ya, kemudian dia masuk kamar, kaget Pak. Ternyata istri yang tadi diceritain oleh bapaknya yang buta, yang tuli, yang pincang, ternyata sempurna Pak. Cantik luar biasa, kagak ada yang buta, mendengar dengan baik, kakinya juga nggak ada yang pincang. Dia kaget, ditanya sama istrinya, ya, lah bapak kamu menceritakan kamu kondisinya begini-begini, kok kamu sempurna? Ya, apa kata istrinya itu? Bapak saya bilang saya buta karena mata saya nggak pernah saya gunakan buat maksiat, ya, nggak pernah nonton yang aneh-aneh, lihat yang aneh-aneh. Telinga saya tuli, maksudnya telinga saya nggak pernah saya gunain untuk mendengar hal-hal yang buruk, gibah, ngomongin orang, nggak pernah. Kenapa orang tua saya bilang kaki saya pincang kagak bisa jalan? Karena kaki saya tidak pernah digunakan untuk maksiat. Lah itu dapat bini kayak gitu Pak, gurih nggak Pak? Masya Allah, babanya saudagar, ya pengusaha, ya peranaknya cantik, kagak pernah maksiat, ya nggak pernah kenal mall barangkali, ya lah dapat istri begitu, ya akhirnya dari pernikahan